Halo teman-teman geografi, hari ini kita akan belajar mengenai sistem informasi geografis atau yang biasa disingkat SIG. Oke, sebelum ke materi, perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara orang zaman dahulu membuat peta? Jadi, orang pada zaman dahulu untuk membuat peta, mereka harus melakukan perjalanan atau eksplorasi. Mereka pun membuat peta itu digambar secara langsung menggunakan tangan. Nah, bandingkan dengan peta pada zaman modern. Apakah masih perlu melakukan eksplorasi? Dan apakah harus dibuat secara manual? Tentunya tidak. Saat ini, membuat peta hanya perlu data dari satelit dan kemudian diolah pada komputer. Nah, ini berkaitan erat dengan SIG. Sebelum masuk kepada pengertian, mari kita perhatikan gambar peta berikut. Gambar A merupakan peta dari Google Maps. Peta ini nantinya bisa diolah menjadi peta B, C, dan D. Kemudian ini adalah misalnya ini peta dari Google Maps dapat dibuat menjadi dua peta. Yang pertama ada peta geologi dan yang kedua ada peta topografi. Jadi, pengolahan data geografis adalah data mengenai permukaan bumi, ruangan dengan menggunakan komponen-komponen seperti komputer dan aplikasi lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian SIG. Tentunya SIG terdiri dari kata yaitu sistem, informasi, dan geografi. Sistem merupakan kumpulan dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian informasi merupakan analisis dan sintetis terhadap suatu data yang telah diorganisir sesuai dengan kebutuhan, atau data yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah pengertian dari geografi itu sendiri. Geografi adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan gejala atau fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Selanjutnya ini ada pengertian SIG atau sistem informasi geografi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rice, SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi suatu objek di permukaan bumi. Kemudian, pengertian SIG menurut Aronoff yaitu sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data, serta memberi uraian. Selanjutnya, pengertian SIG menurut Michael N. Demers yaitu sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasi, dan menganalisis berbagai informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Kemudian, ada pengertian SIG menurut Starr, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja secara spasial atau koordinat geografis. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa SIG adalah pengolahan data-data geografis dengan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsinya. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian SIG, maka kita akan membahas mengenai komponen-komponen SIG. Komponen SIG dibagi menjadi 4, yaitu ada software, hardware, data, dan sumber daya manusia. Perangkat keras atau hardware
dapat berupa komputer beserta instrumennya atau perangkat pendukung. Nah, perangkat keras juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu alat masukan, alat pemrosesan, dan alat keluaran atau output. Yang pertama ada alat masukan atau input, yaitu sebagai sarana untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Misalnya ada scanner, digitizer, dan CD-ROM. Kemudian yang kedua ada alat pemrosesan. Ini merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Misalnya, Central Processing Unit atau CPU dan hard disk. Kemudian, yang ketiga adalah output. Output ini berfungsi menayangkan informasi geografis sebagai data dalam proses SIG. Misalnya, video, plotter, dan printer. Nah, ini adalah contoh gambar perangkat keras pada proses input. Ada digitizer, CD atau DVD, dan scanner. Kemudian yang kedua ada perangkat keras pada pemrosesan, yaitu CPU dan hard disk. Kemudian yang terakhir ada perangkat keras pada proses output. Ada printer, video, dan plotter. Printer dan plotter ini sebenarnya sama. Yang membedakan hanya plotter dimensinya lebih besar dibandingkan dengan printer. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Beberapa jenis software berupa program komputer yang biasa dimanfaatkan untuk SIG, antara lain ada ArchInfo, ArchView, MapInfo, AutoCAD, QuarkGIS, RMapper, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh software yang ada pada SIG. Di situ terdapat 2 gambar, yaitu ArcGIS dan ArchView. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, manusia merupakan subjek atau pelaku yang sangat penting dalam mengendalikan seluruh sistem. Artinya, manusia tetap memegang peran penting atau yang sentral dalam SIG. Kemudian data. Sumber data sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada data lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Data lapangan atau data terestris biasanya diperoleh dari survei atau langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh datanya. Misalnya mengukur panjang jalan, panjang lapangan, atau luas suatu bangunan. Kalau data PJ ini biasanya berupa citra atau foto udara. Nah, selanjutnya jenis data. Jenis data dibagi menjadi 2, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial terdiri dari citra dan peta, sedangkan data atribut berupa tabulasi atau tabel. Berikut adalah pengertian data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi data ruangan. Sedangkan data tabular atau atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan penampakan suatu objek spasial. Ini sama pengertiannya. Data spasial atau data ruangan adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau permukaan atau tempat di permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A merupakan data spasial, sedangkan gambar B merupakan data atribut. Apa maksud dari gambar ini? Maksudnya adalah nomor 1 yang berwarna pink, 1 merupakan negara Bulgaria,
dengan luas sekian dan jumlah penduduk sekian. Begitu juga nomor 2 dan 3. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, data atribut menjelaskan objek yang ada pada data spasial. Selanjutnya adalah pembagian jenis data spasial. Jenis data spasial ini dibagi menjadi 2, yaitu data raster dan data vektor. Data raster disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau sistem grid. Grid pada komputer biasanya disebut sel atau piksel, sedangkan data vektor disajikan dalam bentuk koordinat. Biasanya data ini terdiri dari unsur titik, garis, dan poligon. Nah, di situ ada gambar data vektor dan data raster. Data vektor berupa titik, garis, dan luasan atau poligon, sedangkan data raster berupa piksel. Nah, kemudian ini gambar yang terakhir. Yang atas itu adalah data vektor, berupa titik, garis, dan luasan atau poligon. Sedangkan data yang ada di bawah merupakan data raster, yaitu berupa piksel.